perbuatan orang tua ini ternyata akan menyakiti anak-anak ya. Ahmad Dhani sebagai seorang ayah, dia ini banyak sekali kepikiran ya. Dia bahkan juga mungkin ke guru spiritualnya, atau mungkin dia juga. Tapi pengertian dari kartu devil ini kalau keluar adalah orang ini merasa terganggu, seperti gila gitu. Gila itu dalam arti gila karena dihujat. Dia sangat khawatir sama Safia ini ya. Dia sangat khawatir karena Safia ini kan anak, dia takut anaknya ini kehilangan playfulness. Nah, dia takut anaknya ini kehilangan keceriaan, si Ibu Mulan Jamila ini ya. Di sini sedih ya, nih. Dia takut anaknya murung, sedih. Oke semuanya, kembali lagi bersama TV Jawa. Jadi di video kali ini kita akan melihat terawangan dari Madam Suki ini bro, terkait kelanjutan antara Ahmad Dhani, Maya Estianty dan Mulan Jamila ini bro. Semakin panas saja ini konflik antara mereka bertiga ini. Oke, jadi seperti apa ramalannya? Kita gas sekarang. Takmu seksi itu terbukti dari caramu memikirkan aku. Matamu seksi itu terbukti dari caramu menatap aku. Yuhu. Aduh, mana kelindingannya ya. Yuhu. Anybody house? Wah, kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Nah, pokoknya kalau yang menyanyikan makhluk paling seksi itu emang Mulan Jamila ya. Nggak bisa nggak, harus dia gitu, karena memang seseksi itu dan semenggoda itu dan secantik itu dan pokoknya seksi itulah. Jadi kalian barusan aja tahu mungkin ya kalau suaminya itu membuat konten yang dibuat atas dasar pembelaan kepada anaknya Safia ya dan Ali ya, yang bundanya itu maksudnya si Mulan Jamila ini terus difitnah dan digunjingkan begitu. Aduh, menurut kalian bagaimana ini ya? Tapi memang nggak bisa dipungkiri sih ya, kalau Mulan ini mendapatkan sesuatu yang udah kayaknya tenggelam gitu kan ya, udah tenang gitu ya. Tiba ketika si Al ini menikah, wow, seperti kayak bom atom Hiroshima Nagasaki gitu ya. Aduh, pokoknya Madam Suki juga ngeri ya kalau mendengarkan hujatan. Ya, kita tahulah semua ceritanya ya, tapi kita kan memilih untuk tidak melakukan seperti yang orang lain mengatakan begitu, karena ngeri-ngeri sih memang ya. Belum lagi anak-anaknya si Mulan Jamila ini ya, jangankan dua anaknya ini ya, anaknya dari suami yang pertama pun yang cantik banget tuh anaknya, Tiara namanya, itu pun sempat dihujat sama netizen. Kasihan loh Madam Suki ya, ini anaknya juga nggak tahu apa-apa yang dari suami yang pertama ya. Ya, intinya pembulian itu tidak dibenarkan sih ya, tetapi kita juga tidak bisa menutup mulut semua orang ya, karena pastinya apa yang dirasakan oleh Bunda Maya ini bisa jadi kan pernah terjadi dengan orang lain. Atau memang netizen ini memang nggak suka kalau ada seorang wanita yang terlalu di apa ya namanya, begitukan lah ya pokoknya. Nah, jadi gini nih, Madam Suki udah membuat video yang kenapa dia membuat konten tersebut ya. Pastinya ada banyak, pastinya gini loh, suasana itu akan panas ya. Ketika selesai Al menikah itu suasana panas ya, apalagi kan tanpa sengaja tanpa sengaja si
Ahmad Dhani ini mengatakan, memberikan ujangan pada si Al, yang ujangan itu harusnya buat diri dia sendiri loh ya. Dan di situ ada Mulan Jamila dan sangat kelihatan sekali bagaimana wajahnya, perubahan-perubahan wajahnya. Terus tapi by the way, ada nggak sih yang mikir kayak Madam Suki, kenapa riasan dari Mulan itu kok kayak gimana ya, kayak sangar gitu loh, gimana sih, nggak lembut gitu loh ya dari matanya ya kan, atau gimana ya. Udahlah, ini intermezzo. Oke, jadi kan di belakang panggung kita nggak tahu ya apa yang terjadi dengan mereka ini, tapi Manosuke udah memberikan kisi-kisinya kalau setelah acara tersebut ya Mulan ini merasa kayak gimana ya, aduh gimana sih seorang suami, bukannya ngomong bukannya nggak usah ngomongin itu, tapi kok nyerempet gitu loh. Apalagi di situ bundanya Bun Mai mengatakan sama Al, selalu bahagia, jangan ada orang ketiga, begitu ya. Di belakangnya itu ada si Mulan. Tapi gini, kita mau lihat aja yuk bagaimanakah perasaan dari si Ahmad Dhani ini ketika anak-anaknya itu dibully ya. Dua anak ini kan udah mulai agak besar nih sekarang ya, tumbuh kembang, dan sebentar lagi remaja, sebentar lagi dewasa ya. Tentulah si dua anak ini akan mengalami badai dari bulian yang luar biasa sih. Apakah si Fea ini nanti akan disekolahkan di luar negeri? Nanti kita lihat di sini ya. Without any further ado, Madam Suki minta izin untuk melihat kisi-kisinya dari apa yang aku baca saat ini ya. Kita tidak ngurusin urusan orang ya, tapi karena memang itu nyata adanya ya. Jadi apa yang terjadi itu bisa jadi terjadi kepada kita, dan sikap kita bagaimana, itu aja sih. Dan mudah-mudahan dari kejadian mereka ini, kalaupun kita tidak bisa menjadi suami istri yang baik, atau maksudnya yang sukses, paling enggak kita menjadi orang tua yang baik buat anak-anak kita, kan begitu ya. Oke. Without any further ado, Manosuke akan mengambil kisi-kisinya dari alam semesta, mudah-mudahan diberikan jawabannya. Oke, terhubung ya. Bagaimanakah perasaan Ahmad Dhani ini ketika dua anaknya ini akan atau sudah ya dibully oleh netizen Indonesia. Bukan Indonesia aja ya, pasti di luar negeri juga ya kan. Pasti kan emak-emak di Indonesia itu kan tersebar di mana-mana ya kan. Oke, kita lihat bagaimana perasaannya. Di sini dia sedih dan dia ikut merasakan apa yang dirasakan Fea sih ya. Fea dan Ali ya. Dia sebagai laki-laki atau bapak, dia sangat, so that's why kartu ini dua langsung ya, karena ini figurnya dia. Seperti yang tadi Madam Suki katakan ya, kita gagal menjadi hubungan suami istri bukan berarti kita gagal menjadi orang tua. Sebagai ayah, pastinya dia adalah sosok ayah yang sangat mencintai anak-anaknya. Ini terlihat ya, dan itu benar adanya ya, dia sangat mencintai anak-anaknya. Oke. Tapi kan mencintai di sini itu harus unconditional love, artinya cinta tanpa syarat ya. Orang yang mencintai tanpa syarat, entah itu orang tua, entah itu pasangan atau pertemanan atau apapun, itu biasanya nggak meminta syarat. Aku mencintaimu, kamu harus mencintaiku. Enggak, aku mencintaimu karena aku mencintaimu. Meskipun kamu tidak mencintaiku, ya nggak apa-apa ya. Nah, ini adalah unconditional love. Tetapi kalau di sini sepertinya adalah seorang bapak yang memang dia menginginkan nanti suatu hari ya anak-anaknya akan memberikan cinta buat dia gitu ya. Nah, whatever itu, ini sosok ayah yang
memang sayang sama anaknya ya. Dan di sini dia sangat mengerti banget kalau Vea ini saat ini sangat dibully oleh netizen. Tapi kan kita nggak bisa ya untuk membungkam mulut orang ya. Nah sekarang di sini bagaimana perasaannya ya? Jadi oke, di sini dia hanyut. Oke, kartu pertama ini masih Ahmad Dhani ya. Nah sulit dijelaskan ya, sulit dijelaskan. Jadi perasaan dia itu ya, kalau Six of Pentacles keluar ini ya apa ya? Jadi perasaan yang sakit ya. Ya itulah, jadi perbuatan orang tua ini ternyata akan menyakiti anak-anak ya. Dan akhirnya pun akan kembali kepada orang tuanya, tersakiti orang tuanya ya. Nah ini kartu ketiga. Di sini ada spiritual ya, Six of Sword ya. Jadi Ahmad Dhani sebagai seorang ayah, dia ini banyak sekali kepikiran ya. Dia bahkan juga mungkin ke guru spiritualnya, atau mungkin dia juga melakukan sebuah upaya agar spiritualnya ini ditenangkan begitu ya. Jadi itu upayanya. Nah sekarang kita lihat si ibu ya, Mulan Jamilah, bagaimanakah perasaanmu ketika kamu sekarang tahu bahwa anak-anak kamu dihujat oleh netizen Indonesia? Iya ya, memang di sini dia ini keluarnya The Devil ya. Kartunya The Devil, tahu ya artinya Devil ya. Devil ya. Nah, Manasuki hanya membaca dari kartunya Devil. Devil tahu ya, Devil ya. Oke, gak usah dijelasin lah Devil itu apa. Tapi pengertian dari kartu Devil ini kalau keluar adalah orang ini merasa terganggu, seperti gila gitu. Gila itu dalam arti gila karena dihujat. Gila kan apa ya? Sangat-sangat nggak kuat ya. Sangat gila, sangat merasa gila. Netizen tuh gila kalau menghujat dia gitu loh ya. Jadi dia merasa kayak aduh ampun-ampunan deh ya. Jadi makanya di sini ada orang yang tertunduk ya. Jadi dia merasa sangat sengsara sebenarnya ya. Perasaannya itu sangat kacau balau ya. Ini dia melihat anaknya ya dibully pada saat ini. Perasaan sebagai ibu, dia berusaha untuk bijaksana kepada anaknya. Makanya kan anaknya bilangnya ibuku bukan pelakor itu ya. Kalian udah tahu lah ya, ibuku penuh kasih sayang bla 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 bla. Di depan anak-anaknya dia berusaha untuk tampil bijaksana. Dia memang menjelaskan ya. Apalagi Vea sekarang sudah remaja ya. Dulu itu seperti ini loh, seperti ini loh, seperti ini loh. Tapi kan anak ini kan bisa mencari tahu sendiri nantinya. Meskipun orang tuanya memberitahu yang ini loh, ini begini loh, ini begini. Anak-anak sekarang, zaman sekarang sama anak-anak dulu itu beda. Kalau anak-anak dulu itu tidak ada rekam jejak ya digital. Kalau sekarang itu meskipun orang tuanya sudah memberitahu, tapi ada jejak digital, itu akan membuat mereka doubt atau ragu-ragu. Sebenarnya yang dikatakan ibuku tuh kayaknya nggak bener deh, karena ada videonya ini gitu, dan itu tampak sekali gitu ya. Dan ibunya tidak bisa ngapa-ngapain, bapaknya juga nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa menutup akses itu. Bagaimana caranya ya? Oke, ini kartu yang ketiga dari perasaan Mulan Jamilah untuk anak-anaknya ya. Oke, dia sangat khawatir sama Safia ini ya. Dia sangat khawatir karena Safia ini kan anak cewek satu-satunya dari Ahmad Dhani ya. Semuanya laki-laki ya. 4 laki-laki, yang satu ini wanita. Jadi ada sebuah kecemasan tersendiri dalam dirinya. Coba kita gali, apa sih kecemasan apa itu? Coba dipakai kartu yang berbeda ya. Sebenarnya kecemasan apa yang kamu rasakan tentang anak perempuanmu? Dia takut anaknya ini kehilangan playfulness.
Dia takut anak ini akan anak-anak seusia Safea ini kan anak-anak yang bermain, anak-anak yang mempunyai banyak sekali rasa penasaran, rasa ingin tahu, kepengen nyobain ini, nyobain itu. Sebenarnya anak-anak yang banyak bertanya, yang cerewet itu tanda-tanda anak-anak yang bahagia, yang normal ya. Tapi ketika anak-anak itu sudah diam, apa-apa iya, itu berarti anak tersebut mengalami sebuah dampak beban psikologi, begitu ya. Nah, dia takut anaknya ini kehilangan keceriaan, si Ibu Mulan Jamila ini ya. Itu yang dikhawatirkan dari Safea ini. Di sini sedih ya, nih. Dia takut anaknya murung, sedih. Nah, kalau sedih, murung, berarti kan dia juga takut dibenci sama anaknya. Bagaimana? Iya, silent. Dia takut anak ini pergi dari dia suatu hari. Apakah ini akan terjadi? Ini bagian dari karma ya. Kalau kalian nggak percaya tentang karma, karma itu adalah tabur tuai. Kalau kalian tidak percaya dengan tabur tuai, sanksi sosial itu adalah bagian dari yang dua aku sebutkan tadi. Ini masih awal-awal ya, awal-awal ketakutan dia. Nah, anak ini kan kalau misalkan dia terus dibully kan banyak hal nanti kejadiannya. Kesedihan, kehilangan keceriaan, selalu sedih. Belum lagi nanti dia akan pergi, misalkan ini hanya contoh ya, dan mungkin ini hanya sebuah gambaran ya. Bisa jadi dia akan suatu hari akan membenci ibunya, bapaknya, atau dia hanya mengikuti egonya dan pergi dari kehidupan orang tuanya dan menjalani hidup dengan dirinya sendiri. Ya, bisa jadi. Itulah yang ditakutkan oleh seorang Mulan Jamila ya. Oke, ini prediksi dan ini disclaimer ya. Stres. Nah, jadi hal-hal tadi, kehilangan keceriaan, sorrow, kesedihan yang mendalam, dan stres. Inilah yang dikhawatirkan seorang Mulan Jamila ketika dia tahu bahwa si Fea ini dibully ya. Nah, sekarang perubahan apa yang terjadi kepada Safea ketika dia mulai dibully oleh netizen ya. Perubahan ya, jadi dia melihat ibunya. Jadi gini loh, dia kan ngomong ya, ibuku bukan pelakor, ibuku adalah orang yang penuh kasih sayang. Bahkan ketika kakakku Al menikah bla 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 bla, kalian cari sendiri lah ya. Di sini ada eksistensi, eksisten itu adalah dia mendapatkan, anak-anak ini mendapatkan cara ya, ibunya memberitahu, oh yang sebenarnya tuh begini. Tapi yang seperti tadi Madam Sugi katakan, sekarang itu ya apa ya namanya, hidup itu atau cara lifestyle-nya kita itu berubah, dimana sekarang itu dikendalikan oleh teknologi ya, smartphone, semuanya ada di smartphone gitu, yang merupakan jejak rekam ya, paham ya. Di sini Fea ini nantinya akan mencari tahu, ini yang dikatakan ibuku tapi ini yang terjadi. Nah ini sekarang udah mulai ini anak kayak cari tahu gitu, sebenarnya apa sih yang terjadi, sebenarnya dengan keluargaku ini, begitu ya. Nah, ini perubahan-perubahan dia. Ada kreator, dia mulai mencari tahu akar permasalahan. Ini anak kayaknya nanti bakalan bakalan mungkin bisa ngomong kali ya sama ibu bapaknya ya. Jadi gini loh, Safea ini adalah sosok anak yang tidak ingin minta dilahirkan dari keluarga yang seperti ini, ya kan? Kita juga semuanya begitu. Misalkan ibu bapak kita berpisah sampai kisahnya itu haru biru, nggak saling sapa atau saling dendam. Kita sebagai anak kan nggak kepengen ya minta dilahirkan dari keluarga yang seperti itu. Sama dengan Safea, ya. Nah di sini dia seperti kayak sebenarnya gini,
kalau Safea nanti udah agak besar, Safea mungkin ya kalau cross atau melihat video Madam Suki, mungkin yang kamu pikirkan adalah apa rencana Tuhan ketika aku masuk di keluarga ini atau terlahir dari keluarga ini, gitu kali ya sayang ya. Jadi mungkin ada sebuah PR dari masa lalu orang tuamu ini yang mendapatkan jawaban. Saat ini belum, ya, karena di kreator ini, dia ini adalah sosok anak yang mencari tahu, sepertinya begitu ya. Apa sih ini, apa yang terjadi, gitu loh ya. Nah, Ceng ya, jadi anak ini meskipun dia ini bapaknya, ibunya memberikan, oh ini loh begini, anak ini nggak mudah percaya loh, Safea ini sepertinya. Ya, oke lah. Coba berikan pertanyaan kalian supaya nanti kalau ada waktu Madam Suki bisa melihatnya ya. Oke, Madam Suki mau pakai ini minyak muda. Minyak muda ini bagus banget untuk menghilangkan keriput ya, mengurangi lah tepatnya, mengurangi keriput-keriput di leher kita ya, di punggung, di wajah. Ada beberapa klien yang udah membeli ya, belinya langsung 4, langsung 2, terus begitu barang datang ambil lagi gitu ya. Madam Suki nggak nanya sih, belum nanya, tapi kalau orang sudah ngambil lagi kan artinya ada sebuah manfaat yang dirasakan benar-benar dari minyak muda ini ya. Jadi minyak muda ini dari Thailand ya, dibuat sendiri. Kalian beli nggak ada, atau kalau kalian bikin sendiri aja daripada bikin sendiri ribet, prosesnya juga lama banget ya. Dan kalau Madam Suki ngirim juga cairan itu dicurigai ya dari Thailand ke Indonesia dan lama gitu, mendingan pesan aja ya, hasilnya sesuai dengan harapan, karena kulit kita menjadi bening, glowing, tanpa merkuri apapun, menghilangkan bercak-bercak. Dan pokoknya kalian masih tanya apa manfaat dari minyak muda ini supaya awet muda, tentunya kayak Madam Suki ya. Oke, nah selain itu Madam Suki juga mempunyai garam hitam, namanya kalanamak. Kalanamak ini sebenarnya adalah garam dari India, tapi ini dari Thailand ya. Garam ini tentu saja bisa kalian beli dimanapun saja, di toko kelontongan, di toko Bapak Hong di toko Bu Atin bisa ya, kalian bisa beli. Tapi yang berbeda adalah garam ini adalah garam energi yang Madam Suki sudah isi energi Madam Suki untuk membantu keperluan orang, yakni orang-orang yang misalkan sakit kulit, sakit apa ya, bingung nggak sembuh-sembuh padahal sudah ke dokter, terus mau menjual propertinya supaya auranya bisa dilihat orang, apalagi properti, tanah, bangunan yang lama tidak terjual. Kan kalian nggak tahu apa sebenarnya menghambat kenapa orang nggak bisa membeli atau tidak bisa ya membeli atau tidak berminat untuk membeli properti kalian gitu ya. Terus juga kalian yang mungkin punya keinginan bundir, atau ada orang yang sering sekali kena kesurupan ya, pokoknya garam hitam Madam Suki ya, dan harganya itu harus dengan mahar ya. Setiap orang berbeda dan cara penggunaannya pun berbeda. Oke, nah buat kalian juga yang mau reading tarot sama Madam Suki, silahkan aja DM di Instagram Madam Suki atau di nomor 0822290369. Nah sekarang bagaimana perasaan Safea sendiri ya sama bapaknya ya, kan tadi udah dijelaskan ya perasaannya bagaimana, apakah dia bagaimana, entahlah ya, kita lihat perasaan Safea kepada bapaknya Ahmad Dhani. Iya, jadi kalau sekarang sih karena dia masih kecil ya, masih belum dewasa, dalam arti dia masih tumbuh kembang. Dia ini memang cukup dekat sama bapaknya ya, hubungannya masih dekat banget sama bapaknya ya. Nah di sini dia juga
ada sih pertanyaan-pertanyaan nanti ya. Ini kenapa sih keluarga ini kenapa sih gitu ya. Nah, dan dia juga berpikir, anak ini akan berpikir ya, kenapa sih ibuku kok disebut pelakor? Nah, nanti kan mungkin ada videonya yang tayang berapa tahun yang lalu, ya kan? Belum nanti mantan suaminya dari ibunya, ya kan? Nah, yang waktu itu kan masih punya hubungan sama ibunya, dan waktu itu terus ada masalah. Dia akan terus mencocok-cocokkan gitu loh. Kalau sekarang masih anak ini masih dekat sama bapaknya, masih kamu begini ya, kamu begitulah, kamu begini, kamu begitu ya kan. Nah, terus kalau dia perasaannya sama ibunya sekarang bagaimana si Safea ini? Iya, dia punya keluarga lengkap sih ya, ibu bapak dalam arti ya. Tapi dia sangat tahu bahwa keluarga dari keluarganya dia ini mempunyai masalah gitu. Ya. Nah, kalau misalkan Safea atau siapapun berpikir, iya ibuku penuh kasih sayang, buktinya kakak-kakakku baik sama ibuku. Nah, jangan salah. Ada pengakuan dari kakaknya Al ya, bahwa Al itu mengatakan waktu diwawancarai di sebuah podcast, udah lama banget, dia bilang dulu saya sempat marah, kesal, bla 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 ya. Dan kemudian dia menyebutkan malah adiknya ya, dia menyebutkan karena adiknya lahir atau apalah itu ya, itu kan semua jejak ya. Terus si Al mengatakan bunda yang merubah itu semua karena bunda memberikan pengertian bla 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 bla. Itu kan nanti akan dilihat sama Safea, iya pasti. Nah, jadi pikirannya dia melihat ibunya ini ya masih baik sih ya. Sekarang ini masih baik. Tapi seperti yang tadi aku katakan bahwa perjalanan waktu itu akan merubah seseorang. Karena ibunya kan nggak mungkin, ayo kamu nggak boleh ke sana, ayo kamu nggak boleh ke sini, kamu nggak boleh main HP, kamu ini. Kadang-kadang berita-berita itu kan namanya gosip itu kan kadang dia pas makan sama teman dia lihat, dia nggak sengaja bla 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 happen. Dan itu akhirnya menjadi sebuah keinginan dia untuk mencari tahu. Jadi apa yang harus kita belajar dari kisah mereka ini ya, kita akan lihat di kartu berikutnya. Apa sih conclusion, kesimpulan dari yang apa kita bicarakan tadi itu apa? Kita lihat di tarot ya. Jadi rightness, jadi ini ada sebuah hal dari masa lalu yang terjadi karena adanya kurang dewasa ya, mungkin dari Ade sendiri ya kan. Di situ kan banyaklah jejak digital ya kan, yang mana Ade juga mengatakan saya haramkan tubuh saya bla 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 di talak 3. Itu kan hal-hal yang menyakiti ya. Makanya di sini hal yang ini rapness ya. Rapness itu sesuatu seharusnya kita mempunyai pikiran yang dewasa gitu loh, ngerti ya? Karena manusia nggak bisa menjabarkan terlalu dalam dan terlalu lama. Oke, di sini completion ini sebuah teka-teki atau sebuah permasalahan yang terlalu rumit memang. Rumitnya adalah di mana perempuan yang masuk dalam keluarga Ade dan Bunmai ini, dia ini tidak mengaku sih ya. Dia alih-alih memberi pengakuan, dia malah mengatakan, kan orang-orang nggak tahu. Kan orang-orang nggak tahu bagaimana saya dengan Mas Ade, begitu loh. Orang kan memang nggak mau tahu bagaimana kamu dengan suami orang, kan gitu ya. Yang orang-orang tahu bagaimana suami orang itu sampai menikah. Nah itu, tapi kan dia memberikan alibi-alibi. Panjang jadinya, rumit. Makanya masalah mereka ini rumit sebenarnya ya, karena tidak ada pengakuan gitu loh. Nah di sini abundance ya, jadi abundance ya udahlah, sekarang udah masing-masing. Kalau memang kalau memang dua belah pihak mengatakan bahwa
Ya kasihan anakku, aku membela istriku yang sering dibully. Duduklah bersama. So that's why ini keluar tadi ya, keluar barusan intuisiku. Keluar di sini. Redness, ya udah kalau kalian Anda merasa bahwa kasihan anak-anakku, aku nggak mau dibully, daripada membuat video konten untuk pembelaan, mending duduk bersama dengan Bunda Maya Estianti, terus ngobrol deh. Pasti netizen itu juga akan selesai kok dengan perjalanan waktu. Finally begitu aja, send love.